Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini lumayan ya, lumayan hujan. Padahal pagi tadi cukup panas banget. Dan entah kenapa akhir-akhir ini di Jawa Barat dari pagi jam 7 sampai jam 12-an lah. Panas sampai jam 11, tapi jam 12, jam 1, jam 2 tuh kayak langsung hujan gitu. Kayaknya cuacanya emang lagi musim peralihan dari panas ke hujan atau dari hujan ke panas gitu. Nah, di sini gua bakalan membahas tentang episode IPS lagi, ilmu politik dan sosial. Jadi di sini gua akan ngebahas tentang bukan kutipan argumen atau redaksi dari Bung Fahri Hamzah. Gak tahu di channelnya siapa, gue lupa. Pokoknya beliau berkata Gibran Rakabuming itu kan memiliki ambisi. Ada kata-kata yang gue garis bawahi, ambisi. Jadi menurut Bung Fahri, Gibran itu memiliki ambisi. Nah, gue yang selaku simpatisan PDI Perjuangan, suka dengan warna merah, begitupun PDI Perjuangan merepresentasikan warna merah, itu membuat gue ingin membahas tentang istilah ambisi yang disampaikan oleh Bung Fahri. Jadi gini, menurut gue tidak hanya seorang Gibran loh yang memiliki ambisi, dan tidak hanya seorang politikus yang memiliki ambisi. Ya, semua orang juga pasti memiliki ambisi. Entah itu kadar ambisinya rendah, entah itu tinggi, entah itu banyak, entah itu kurang, entah itu sedang, entah itu ambisi di bidang politik, entah itu ambisi di bidang bisnis, entah itu ambisi di bidang PNS dan lain sebagainya. Menurut gua semua orang pasti memiliki ambisi masing-masing. Tergantung dari mana mereka berambisi dan melalui jalan apa mereka berambisi gitu. Jadi menurut gua penggunaan diksi ambisi, gua cukup tidak setuju dengan istilah itu, karena memang gua berpendapat bahwa kata-kata Bung Fahri adalah salah satu cara untuk meningkatkan popularitas beliau dalam dunia perpolitikan. Memang beliau emang udah terkenal, tapi kan dengan memulainya lagi memasuki era baru di partai politik besutan Bung Fahri sendiri sekarang, membuat beliau memerlukan banyak amunisi untuk kalau istilah politiknya meningkatkan elektabilitas lah. Ini menurut sudut pandang saya ya. Nah, oleh karena itu, gue di sini juga ngerasa bahwa kata ambisi itu tidak selalu diasosiasikan dengan dengan sesuatu yang menggebu-gebu atau sesuatu yang bukan obviously obsesi gitu. Nah, kalau gue lebih ke ini sih, melihat seorang Gibran itu adalah representatif anak muda sebagai seorang pemimpin, bahwa semua orang yang sesuai dengan persyaratan seorang kepala daerah, entah itu eksekutif, kabupaten kota, gubernur, atau di tingkat legislatif, bahwa kemudian seorang pemimpin memang Gibran merepresentasikan anak muda. Gibran sendiri di sini gua gak terlalu ingat ya usia Mas Gibran itu berapa. Yang jelas menurut gua dia adalah salah satu kepala daerah bupati atau wali kota termuda. Dan menurut gua bagus. Karena apa? Karena menurut gua
Gibran adalah, nah ini berkaitan dengan channel gua Foresight. Gibran adalah tinjauan masa depan. Gibran adalah datang dari masa depan. Menurut gua Gibran adalah datang dari masa depan, bahwa di masa depan memang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang muda. Bung Karno aja, Bapak pendiri bangsa, dia pernah berkata, berikan saya 1000 orang tua, ini kalau nggak salah ya, maka akan ku cabut Semeru dari akarnya, dan berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, kata pemuda ini merepresentasikan bahwa Gibran ini merepresentasikan bahwa pemuda pun memiliki kesempatan yang sama, entah itu dari segi manapun. Gibran yang dulunya backgroundnya entrepreneur, pengusaha, dia berusaha untuk mencoba keberuntungan di dunia politik. Entah itu orang-orang berkata wah ini nepotis, wah ini politik kekeluargaan, wah ini bla bla bla, nepotis, wah ini. Ya mungkin mereka punya hak berbicara seperti itu ya, tapi tetap kan orang tuanya sendiri, Pak Jokowi selaku presiden, ya emang betul yang menentukan menang dan kalahnya itu bukan seorang Gibran, tapi rakyat semua. Rakyat semua yang memilih seorang pemimpin yang dia bertanggung jawab terhadap aspirasi-aspirasi rakyat itu, terhadap kebijakan-kebijakan yang seorang yang kebijakan-kebijakan diri secara individu diwakilkan, bahwa kemudian tidak ada salahnya seorang Gibran untuk menjadi seorang wali kota. Dan ya pada akhirnya endingnya pun penentuan untuk jadi tidaknya menjadi seorang pemimpin adalah ya rakyat itu sendiri. Nah, terlepas dari kata-kata ambisi itu, menurut gua ya memang sah-sah saja seorang Bung Fahri mengatakan bahwa Gibran memiliki ambisi. Tapi tidak serta-merta ambisi yang dimiliki Gibran tuh bisa diterima oleh semua orang atau sebagian orang. Salah satunya adalah gua yang tidak terlalu setuju dengan istilah ambisi, bahwa kemudian gua lebih setuju bahwa seorang Gibran adalah representatif bahwa semua orang yang usianya sudah cukup memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala daerah tuh memiliki kesempatan yang sama juga. Tidak hanya mereka yang udah senior, tidak hanya mereka yang umurnya lebih, entah itu karena dia memiliki popularitas tinggi, yang enggak. Ya Gibran dan Jokowi adalah dua hal yang berbeda. Meskipun seorang Gibran adalah anak Pak Jokowi gitu loh, tapi tetap aja Gibran dan Jokowi dua hal yang berbeda, dua individu yang berbeda, mereka memiliki garis kehidupan yang berbeda. Ya oke, memang Gibran mendapatkan, kalau kata istilahnya, mendapatkan privilege atau mendapatkan legacy lah menurut gua ya. Legacy dari ayahnya, ya itu kan konsekuensi ya. Konsekuensi atau risiko atau mungkin bonus lah dari seorang pemimpin, dari seorang ayahnya sebagai seorang pemimpin. Ya gua pun yang ngerasa bahwa gua adalah anak seorang pengusaha yang memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi seorang pengusaha dibanding orang lain. Begitupun Gibran. Jokowi aja dulu kan pengusaha tukang kayu ya, furnitur kalau gak salah. Apakah dunia pernah menyangka bahwa Jokowi akan memenangi 5 kontestasi pemilu? Tidak ada yang menyangka. Jokowi adalah satu-satunya orang di Indonesia yang 5 kali menang dalam kontestasi pemilu. 2 kali wali kota, 1 kali gubernur Jakarta, 2 kali presiden. Ya menurut gua Gibran adalah salah satu representasi bahwa ini loh anak muda yang bisa berkarya, yang bisa memimpin, dan itu patut dijadikan inspirasi buat semua orang, patut dijadikan motivasi oleh semua orang, bahwa balik lagi tadi, ya semua orang memiliki kesempatan yang sama kok, entah itu untuk jadi pengusaha, entah itu jadi politikus, entah itu jadi apapun itu.
Ya dari diri gue, bentar gue ini emang lagi agak pilek. Entah memang karena memiliki legasi dari orang tua ya, tidak ada salahnya bahwa kemudian ada juga kok yang orang tuanya dulu pernah menjadi presiden, anaknya atau generasi selanjutnya belum bisa loh, bukan tidak bisa ya, belum bisa menjadi seorang pemimpin, ada. Dan itu pilihan. Terlepas itu ambisi atau tidak, saya kurang setuju dengan istilah itu. Tapi gua sendiri lebih setuju dengan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama di dunia politik. Begitupun dengan menantunya Bobi Nasution. Masih mending loh seorang Gibran tuh di Solo, dimana itu adalah tanah kelahiran beliau, tanah kelahiran keluarga Pak Jokowi gitu, di Jawa Tengah. Bobi Nasution yang dimana itu mantunya aja, menurut gua lebih minim memiliki resiko atau konsekuensi menjadi seorang pemimpin. Bahwa kemudian orang mengatakan bonus atau karena terah Jokowi dan lain sebagainya, ya mungkin itu asumsi. Lah kenyataannya ya balik lagi tadi, yang menentukan seorang pemimpin, yang menentukan seorang kepala daerah, yang menentukan sukses tidaknya pemilu adalah rakyat itu sendiri. So jadi gua sendiri di sini kurang terlalu setuju dengan istilah ambisi, tapi lebih setuju dengan istilah representasi. Mungkin itu aja di video kali ini tentang episode IPS, ilmu politik dan sosial. Terima kasih sudah menonton video gua. Like jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Selamat ketemu. Jika bersedia subscribe, silahkan subscribe. Jika tidak bersedia, tidak usah di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Yazid di sini dan inilah Foresight. Dadah, selamat ketemu di video selanjutnya.